Film ini menceritakan kisah keluarga yang hidup menjadi peternak dan membuka usaha roti di sebuah kota kecil. Namun mereka mengalami masalah ekonomi hingga mencari tambahan. Dan yang lebih membagongkan lagi, sang istri malah menjadi sesuatu yang ujung-ujungnya bakal merusak rumah tangga mereka. Ya, film dengan judul Die Königin der Nacht yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah kota kecil. Mereka ini adalah keluarga Scholes, bekerja menjadi peternak dan membuka usaha roti. Sang suami yang bernama Ludwig memiliki istri bernama Inga dan kedua anak mereka. Mereka ini hidup bahagia meskipun jauh dari kata kaya. Tapi ternyata mereka memiliki masalah yang cukup serius. Alat-alat peternakan dan dana untuk berjualan roti ternyata meminjam dari bank, dan hal tersebut udah jatuh tempo. Artinya mereka harus membayar dan tidak bisa lagi berhutang. Belum lagi bunganya yang terus meningkat setiap kali mereka telat bayar. Hal ini cukup memusingkan bagi mereka. Apa yang harus kira-kira mereka lakukan jika begini? Hasil peternakan dan jualan roti tidak cukup untuk menutup hutang-hutang mereka. Sampai pada akhirnya Inga mencoba mencari pekerjaan tambahan di koran dan ketemu sama kerjaan yang mungkin cocok dengannya. Ya, menjadi pramusaji di sebuah kafe. Tidak butuh waktu lama, Inga langsung keterima dan bekerja di sana karena Inga ini parasnya cantik dan masih anggun. Namun, hasilnya ternyata masih belum cukup. Di sana, Inga udah punya teman baru dan saling sharing. Namanya adalah Karo. Karo punya kerjaan sampingan yang lebih menjanjikan hasilnya. Tapi, banyak tapinya. Ya, dia menjadi seorang wanita panggilan dan bergabung dengan sebuah agensi. Bayarannya cukup lumayan besar. Bahkan sekali panggil mungkin bisa membayar hutang-hutangnya Inga. Awalnya Inga sama sekali tidak tertarik, tapi makin kesini dia tuh makin butuh uang itu. Bahkan dia juga izin sama Ludwig untuk mengambil pekerjaan ini. Ini agak bagong sih. Normalnya suami pasti tidak akan mengizinkan, namun Ludwig hanya terdiam dan bingung. Mereka membutuhkan uang tambahan itu. Jadinya dia membiarkan Inga mengambil pekerjaan itu dan berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Inga sudah resmi menjadi salah satu anggota agensi tersebut dan keesokan malamnya sudah bisa bekerja. Inga pamit sama Ludwig untuk bekerja malam itu. Namun dari mukanya sepertinya Ludwig tidak terima. Panggilan pertama sukses. Inga mengantongi uang yang cukup banyak. Mungkin bisa langsung melunasi setengah hutang dari mereka. Panggilan kedua, kala itu dia ketemu sama Karo. Di sini Karo terkejut. Ternyata Inga benar-benar menjadi seperti dirinya. Karo hanya mengingatkan kalau pekerjaan ini memang menguntungkan dari sisi uang, tapi tetap berhati-hati apalagi jika ketemu sama orang yang beringas. Contohnya dia, tangannya dicucuk pakai rokok. Ya, Inga makin hari makin menikmati pekerjaan sampingannya itu. Tapi Ludwig juga makin tidak terima. Bahkan hubungan mereka terlihat mulai renggang. Biasanya tiap malam mereka bercerita bareng sebelum bobok. Kini hal itu tidak terjadi lagi. Sampai hingga suatu malam ketika Inga mendapat panggilan lagi dengan orang yang berbeda dan kali ini lebih tajir. Tapi malam itu juga dia dilihat oleh salah satu pelanggan rotinya. Inga malam itu tempur dengan orang yang bernama Oliver. Ya, hubungan Ludwig dan Inga makin hari makin dipertanyakan. Inga kesal pada Ludwig karena dia cerita pada anak-anak kalau ibunya sekarang sudah berubah. Udah gak peduli lagi sama mereka. Intinya terjadi konflik pada mereka di sana. Ludwig akhirnya ingin tahu apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh istrinya. Dia membuka website di mana Inga bekerja dan terkejut melihat foto-foto Inga seperti itu. Lalu dia punya rencana. Ya, dia memilih Inga dan membuat Inga pun terkejut. Kenapa malah Ludwig yang datang? Di sini makin terjadi cekcok pada mereka, tapi ujung-ujungnya ya begituan. Karena udah mubazir. Sampai suatu ketika Oliver datang ke rumah mereka ingin menemui Inga. Di sini Inga kaget kenapa Oliver nekat datang ke sana. Oliver hanya ingin tahu kehidupan Inga itu seperti apa. Bahkan dia terkejut kalau ternyata Inga ini menjadi seorang peternak. Dari sini Oliver memberikan tawaran yang bagus pada Inga.
Dia bersedia menjadi donatur untuk peternakan dan usahanya, tapi Inga juga harus mau diajak bertempur. Ini pilihan yang sulit. Tapi pada akhirnya mereka setuju, termasuk utang-utang mereka juga dilunasi oleh Oliver. Tapi semenjak itu Inga makin ilfil sama Oliver dan tidak suka. Bahkan dia juga mengabaikan panggilan Oliver hingga diancam oleh orang suruhannya. Ada rasa menyesal mereka menerima tawaran dari Oliver. Mereka ini seperti terjebak dalam lingkaran setan. Tapi mau gak mau Inga harus datang pada Oliver. Kali ini dia benar-benar terpaksa. Oliver sudah mencampuri kehidupan keluarganya. Saat adu mekanik pun Inga tidak bersemangat dan malah terjadi pertengkaran. Inga diusir dan pulang dalam keadaan kesal dan sedih. Sama halnya dengan Ludwig, dia menjadi stres karena istrinya malah dijadikan jaminan. Yang lebih membuatnya lebih kesal lagi, ternyata gosip tentang Inga tersebar di kota itu. Ludwig jadi emosi dan bertengkar dengan Inga hingga terjadi KDRT. Akibatnya Inga memutuskan untuk lepas dan pisah dari Ludwig. Meski Ludwig memohon, namun keputusan Inga sudah bulat. Dia mengajak anak-anak dan meninggalkan Ludwig sendirian di sana. Ya, pada akhirnya keluarga mereka rusak dan hancur berantakan hanya karena salah langkah salah satu dari mereka. Ini bisa dijadikan pembelajaran. Utamakan keluarga dan bicarakan jalan keluarnya secara bersama-sama. Ya, itulah tadi alur cerita film di Koningin der Nacht. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.